Kami dari kelompok 14, Organisasi Sosial dan Kepemimpinan. Di sini kami akan mewawancarai Kepala Desa Peternak di Desa Gunung Manik, Kecamatan Tanjung Sari, Kota Sumedang. Selamat menyaksikan. Kami melakukan wawancara dengan pengurus BUMDes dan kepala dusun guna mengumpulkan informasi terkait kondisi dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Berikut adalah hasil wawancara yang berhasil kami rangkum. Denny Alamsyah, 53, 53 tahun, STM, STM, Pradesh. Kepala Desa. Jadi Mandiri. sini 3 tahun. Dari program pemerintah aja kan baru ya 3 tahunan. 3 tahun. Betul. Kan ada program dari pemerintah. Oh iya, Ya. udah tadi ya. Pertanyaan lagi. Sama dengan sekarang Sekarang. program pemerintah itu yang ada koperasi lah. Nah itu kalau di rumah BUMDes. Kalau BUMDes itu kan berhubungannya langsung dengan desa. Kalau BUMDes itu kan PAD desa itu sebagiannya dari BUMDes. Kalau koperasi sekarang itu nggak ada hubungannya dengan desa. Itu kan koperasi bisa. Oh, kepisah ya. Bisa. Jadi pembiayaan dari mulai pembentukan juga sebetulnya udah beda dengan BUMDes. Kalau BUMDes itu kan ada pemilihan dari masyarakat desa, sama ya, koperasi juga dari masyarakat desa, cuman kalau BUMDes itu dinaungi oleh pemerintahan desa. Semua terlibat. dari mulai pemerintahan desa, lembaga desa, RT RW itu kan pemilihannya diundang langsung. Pemilihan. Lurah juga berarti Pak. Nah, iya. Oh, iya. Kan penanggung jawab sepenuhnya kepala desa. Kepala Desa. Oh iya. Jadi BUMDes. Tapi itu juga koperasi juga sekarang yang bertanggung jawab sepenuhnya itu kepala desa. Cuman tidak ada kontribusi untuk desa. Kalau koperasi berdiri sendiri. Tapi yang saya jadi pertanyaan ya sebagai kepala desa, kok kenapa koperasi itu luar dari pemerintahan desa tapi yang bertanggung jawabnya kepala desa sepenuhnya, pengawas. Terus ya pengawasnya kan dari BPD juga, dari tokoh masyarakat juga. Kalau di BUMDes kan ada ART-nya. Ada ART. Kalau ada penghasilan buat PAD itu kan ada surat keputusan kepala desa, ada juga perdesnya, peraturan desanya kan ada. Oh iya, BUMDes teh penghasilannya per bulannya sekian, itu kan buat desanya berapa, PAD-nya, penghasilan desanya berapa nih, itu kalau per bulan. Tapi kalau pembesaran ikan mah nggak tentu. Ya juga belum ini ya kan, belum ada informasi nih. Dia berdiri sendiri aja gitu ya Pak? Apanya? Si BUMDes itu? Enggak. Oh enggak juga? Enggak berdiri sendiri. BUMDes kan dipilih oleh warga. Ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, itu kan. Cuman ada juga yang tidak dipilih tapi ditunjuk oleh kepala desa, karena kepala desa itu bisa menunjuk langsung, yang bisa bekerja sama dengan desa bisa dipilih langsung.
Oh sudah. Udah itu sama mau udah. atau notaris. Ya. Udah. Pembesaran ikan nih yang di pembesaran ikan. Baru sekarang itu kebetulan ada bukan instruksi, jadi program pemerintah yang harus membantu untuk kelancaran NBG, makan bergizi gratis. Nah sekarang di ketahanan pangan tapi belum jalan. Soalnya kan keuangannya nunggu Pak Dedi nih jadi perubahan. Kalau dulu mah nggak nunggu perubahan dari provinsi, tapi kalau sekarang mah nunggu perubahan dari provinsi, jadi lambat untuk pencairan sakrasnya, bumdesnya. Ya dilihat dari prospek ininya Hasilnya Pak. Soalnya kalau yang lain ya dilihatnya Kurang dari kurang. itulah. Soalnya di peternakan juga bukan kelompok, tapi perorangan. Oh, peternak rakyat. Kalau di Desa Gunung Mani, kalau di peternakan juga nggak berkelompok lah. Kalau yang berkelompok sekarang Pak Hamdan itu bukan kelompok ya, kelompok kecil lah gitu, tapi dia bisa menjual sendiri. Kalau kelompok kan ada tengkulaknya, datang gitu. Kalau ini kan kalau pembesaran nih dijualnya langsung ke pasar gitu. Nggak dibeli langsung oleh tengkulak ke kandang gitu. Kan kalau kelompok mah harusnya ya dibelinya di kandang. Kita beli berapa ekor gitu, kita jual berapa ekor. Nah, kalau di Desa Gunung Mani kebanyakannya di perorangan. Kalau di perorangan. kelompok peternakan. Kalau perikanan mah itu mana di satu titik ya, kan di satu titik. Kecuali yang peternakan sapi. Nah, peternakan sapi. Tidak ada kelompok. Dari anak Dede dana desa. Dana desa. Oh, Dana desa. dana desa. Dari dana desa. Sebetulnya tidak terlalu besar sih. Ya minimal ada pemasukan lah. Ada PAD-nya lah gitu. Di desa. Ke desa gitu kan. Kalau di Desa Gunung Manik itu nggak ada PAD-nya yang menonjol. Kayak di lain di Cileunyi di mana man? Desa namanya Ujung Berung nah itu kan udah tidak perlu lagi bantuan dana desa, tidak perlu lagi bantuan ADD. Nah itu ada di Ujung Berung satu desa lah ada. Itu udah berdiri sendiri. Nah itu yang namanya desa berumah tangganya benar-benar. Jadi diatur oleh kepala desa, oleh pemerintahan desa, keuangan anak. Kalau kita kan masih diatur. Iya, masih Ini nunggu turunan ya. Ya iya. Karena apa? PAD-nya nggak kurang lah PAD-nya. Gitu. Kalau kayak Bangkok itu yang Desa Bangkok yang di Jawa itu udah PAD-nya udah gede. Kalau di daerah Sumedang itu belum ada. Belum ada yang mandiri. Masih kecil. Masih kecil. Meskipun di perkotaan, meskipun di potensi desanya, penghasilannya gede nggak ada. Di Sumedang masih minim ininya PAD-nya, penghasilan desanya. Sebetulnya kalau di BUMDes itu enggak ya. Kalau kata Bapak, karena tidak ada simpan pinjamnya kalau di BUMDes. Kan masyarakat mah pinginnya simpan pinjam, bukan bikin produk kayak gini lah. Bapak pinginnya masyarakat itu satu kelompok itu bikin produk ini, ya bisa ada penghasilan. Iya benar. Ya, tapi kalau di BUMDes itu nggak ada yang mau untuk bantuan bikin keripik itu nggak ada. Jadi nggak ada simpan pinjamnya di BUMDes, terkecuali nanti di koperasi. Kalau di koperasi itu yang digedekannya simpan pinjam. Simpan pinjam. Apakah Ya, sebagian lah
kalau ada pengembangan seperti pembisaran ikan itu di kampung lain juga ada, mulai di saat itu tuh menggigit esa, menggigit esa, mengaman ada yang lele gitu, cuman belum kerjasama dengan BUMDes, itu juga bisa dikembangkan sebetulnya, cuman kan di BUMDes juga pengembangannya ikan nila. Paling 10-nya kan? Iya. Paling 10 lah. Oh, paling 10 ya. BUMDes itu mengurus 5 orang. Pengurus 5 semua pekerja. Ya, semua pekerja 5. Pekerja 15. Pak, apakah Ya disebut maju dan enggak ya, ya disebut apa turun Turun enggak. dan enggak. Ngereyek. Gitu mungkin. Ngereyek ya, banyak. Tengah-tengah itulah. gitu. Iya. yang penting stabil Pak? Stabil lah gitu. Stabil. Ya itu minta deui lah. Ayeuna jangan bikin apa minta buat makanan. Enggak berarti Jalan. di jalan. Yang belinya Iya, yang beli ya benar, yang konsumen. belinya. Jadi ada khusus itu mah nggak dijual di Kan dijual di masyarakat. Oh, jadi udah ada kontrak gitu ya? Iya. Biasanya. Kalau untuk cuaca memang masih musim hujan ya, karena memang sekarang lagi musim tanam untuk yang padi gitu kan. Jadi di Desa Gunung Manik itu kan luasnya 245,7 hektar totalnya. Yang dipakai persawahan itu sekitar 173 hektar. Kalau lahan kosong masih banyak, tapi kalau di Gunung Manik lebih cenderung ke pertanian sih ya, kebanyakannya. Kalau peternakan ada, tapi ya pribadi-pribadi masyarakat yang punya. Berarti individual. Ya, individual. Kalau desa BUMDes ada, itu peternakan ayam petelur, cuman memang yang kemarin saya ceritakan juga belum jalan karena terkait bibitnya yang belum datang gitu, belum masuk. Kalau di sini sumber air tanah sih ya, jadi nggak mau ada sumber air langsung dari gunung kayak gitu ya. Gali ya Pak? Ya, gali sumur. Sebagian daerah memang bisa mencukupi, ada sebagian daerah juga yang memang kontur tanahnya lebih tinggi. Itu kadang-kadang kalau musim kemarau nggak kebagian, karena di sini sudah banyak perumahan juga, jadi memang sedikit agak tersedot juga gitu sumber airnya. Ya. Selama ini sih untuk peternakan alhamdulillah ya, karena memang di daerah-daerah yang memang sumber airnya bagus gitu ya. Biasanya kan masyarakat tuh kan punya kebunnya masing-masing nih. Biasanya ditanamin kayak rumput-rumputnya di kebunnya masing-masing. Jadi sebagian ditanamin untuk palawija, sebagian memang ditanamin untuk rumput yang di pinggir-pinggirnya itu seperti itu. Kalau yang bentuknya bisa dimanfaatkan oleh ternak biasanya sudah dimakan. Cuman kalau memang tidak ya biasanya dibuang. Biasanya dibuang, dibikin pupuk juga. Kalau dari desa sendiri pernah ada ininya sumber dananya memang ada yang buat ketahanan pangan itu. Cuman kan itu kadang-kadang sistemnya kan hanya dititipkan saja gitu. Kalau memang secara langsung untuk memberikan ke peternaknya itu sampai saat ini sih belum maksimal gitu. Belum maksimal, tapi Ya, ada gitu ya? sudah ada. Biasanya kalau kebanyakan ada kelompok-kelompok gitu ya. Kalau peternak kan kebanyakan peternak sapi susu biasanya itu ada kelompoknya. Kalau untuk petani ada kelompok tani. Biasanya masing-masing kelompok suka ada ini karena memang di kita juga ada penyuluhnya gitu, PPL lah kalau bahasanya gitu. Jadi kayak ada koperasi gitu loh Pak? Ada Koperasi untuk peternak sapi ada susu, tapi di Tanjung Sari langsung gitu, KUD. Jadi distribusi langsung ke sana. Betul. Atau peternakan. Ya sebagian besar sih memang agak di dalam ya, karena mereka dekat-dekat rumahnya sih ya. Ada sebagian yang memang bisa diakses melalui jalan, tapi kebanyakan yang masuk gang sih. Jadi
belum agak repot juga ya. lumayan repot lah. Kalau masih dari air itu masih dari air tanah langsung ya. Jadi ditarik dari air sumur lah. Ada, tapi di wilayahnya bukan di wilayah Desa Gunung Manik. Jadi kebanyakan dari sini ke arah Tanjung Sari. Yang tadi kelewat ada kan, nah itu ada puskeswan juga, tempat jual beli ternak di situ ada, pasar hewan. Belum ada. Pertanian, betul, pertanian. Anda dari pusatnya juga langsung katanya pangan ya? Iya, karena pangan. Dan memang dari dulu kebanyakan lebih ke buruh tani sih sebenarnya. Karena kan kalau petani benar mah kan luas lahannya pun sampai hektaran gitu kan. Kalau ini hanya sebatas hanya untuk mencukupi konsumsi pribadinya sendiri sih. Pertanian atau? Iya, pertanian. Untuk saat ini masih belum ya. Baru mau mulai tahun 2025 ini ke itu peternakan ayam itu. Kalau yang sudah berjalan kan perikanan itu kan yang sudah berjalan. Penyuluh itu dari kecamatan. Oh, dari kecamatan. Ada UPTD-nya lah bahasanya. Buat ke peternak. Ke peternak biasanya kalau sapi yang susu itu dari langsung ke UD biasanya. Jadi tidak melalui, karena itu kalau di Tanjung Sari itu UPTD-nya UPTD pertanian sih. Jadi lebih ke pertaniannya. Kalau yang ke peternakan mah ada dari KUD biasanya. Suka ada penyuluh langsung. Kalau buat kelembagaan sama kemitraan sendiri di sini mah paling sama BUMDes ya kalau peternak. Sama BUMDes. Kalau punya kelompok-kelompoknya sendiri. Ya, kelompok-kelompok sendiri. Karena kan program sekarang koperasi desa baru mulai ya. Nanti kan arahnya ke situ semua. Peternak itu juga yang sekarang nanti ke koperasi unit desa yang di Tanjung Sari kemungkinan pasti ke sini. Disatuin ke sini. Program yang sekarang tuh program presidennya sekarang tuh. Kalau yang saya lihat kalau peternakan ya. Kalau peternakan sih, kalau yang saya lihat kalau peternakan sapi gitu kendalanya yang memang karena lahan yang sudah mulai menyempit nih. Nah, terkait pakannya sebenarnya, walaupun itu juga suka disuplai oleh KUD. Pakan yang sistemnya kayak apa ya, konsentrat kayak gitu ya. Yang itu suka disuplai juga sama KUD. Nah, karena lahannya kita sudah mulai menipis, banyak perumahan, ya itu jadi cari pakannya pun suka keluar gitu, pakai mobil, pakai apa gitu kan ya. Sampai yang beli jerami sampai tinggi-tinggi gitu kan. Ya seperti itulah kesulitannya mah. Sebagai bagian dari kegiatan kami di wilayah Gunung Manik, kami berkesempatan untuk mewawancarai 3 orang peternak yang telah lama berkecimpung dalam bidang peternakan di daerah tersebut. Dari ketiga narasumber yang kami temui, 2 diantaranya merupakan peternak domba yang sudah cukup berpengalaman, sementara 1 orang lainnya adalah peternak sapi yang juga memiliki wawasan mendalam mengenai usaha peternakan. Melalui wawancara ini, kami memperoleh berbagai informasi menarik terkait sejak kapan mereka beternak, alasan mereka bertahan dalam bidang ternak, serta harapan mereka terhadap perkembangan peternakan di Gunung Manik. Berikut ini adalah hasil wawancara yang berhasil kami rangkum. 45 SMP. Dari SD juga suka domba satu dari SD. Ya lumayan lah, bertahap gitu, dari kecil ya sampai sekarang alhamdulillah gitu. Alhamdulillah lancar lah. Di Dusun Gunung Manik, Desa Gunung Manik, Dusun Mekarsari, Kecamatan Tawisari, Kabupaten Sumedang. Dulunya suka terus jalani dari SD, suka kambing, suka sapi, dulu suka terus dijalani sampai hari ini. Terus sampai dijalani pakai usaha sehari-hari. Berarti udah cukup lama juga ya Pak, dari SD sampai dari sekarang SD, 40 tahun. Iya, dari SD aja suka domba. Piara dulu mas satu, ikut orang tua gitu. Nah, udah berkeluarga ya jadiin usaha. Dulu banyak, sekarang mah udah sedikit, kurang peminatnya yang suka ternak tuh. Makanya ke satu ada alasannya, lahan cari rumputnya susah, sekarang udah sempit.
banyak dibikin perum. Oh, berarti memang faktor dari eksternalnya juga ya Pak ya? Ya yang kedua kan sudah apa zaman yang anak muda sekarang kebanyakan nggak mau urus ternak, apalagi domba. Kebanyakan sih sekarang tinggal ada, masih ada, tapi cuman kayak sebanyak dulu lah. Ya sebanyak dulu zaman saya gitu. Ya. Ada harapannya besok, pinginnya itu bikin kelompok ternak di dusun teh disatuin dari pemerintah apa, dari pemerintah setempat atau gimana lah, buat ngembangin lagi peternak-peternak yang muda gitu, memberi semangat gitu. Cuman kan ada lahan ada buat kandang, tapi ya gitulah, nggak ada respect dari pemerintah, masih susah. Ingin tuh lebih berkembang lagi lah peternakan saya itu, lebih apa itu maju lagi gitu. Jadi saya mau fokus di ternak itu terus nggak kemana-mana, lebih ini keinginan masih terus gitu di ternak. Soalnya nggak ada kerjaan lain, saya masih di ternak. Oh, berarti pekerjaan utama Bapak saat ini sebagai peternak domba ya? Peternak. Oh, baik. Tidak ada pekerjaan lain? Enggak. Baik. Enggak, cuman ke kelompok ikut ke anggota kelompok tani biasa tani, enggak ternak. Belum ada kelompok ternak, ada kelompok tani. Dari 2002 masuk kelompok tani, kan nyambung ternak harus sama tani. Ya, kalau nggak tani ya susah loh makan juga. Gitu. Dari 2002 lah masuk anggota kelompok tani. Belum ada. Soalnya belum punya kelompok, katanya harus punya kelompok dulu, kelompok ternak. Kalau tani mah alhamdulillah pupuk udah ada, yang mendukung lah ada gitu, bibit udah ada, tapi ternak ya kan ya sekarang ada program tahanan pangan, harusnya itu ada penyuluh-penyuluh kampung-kampung ke dusun-dusun untuk memotivasi peternak lagi gitu, supaya kayak dulu lah, bisa kayak dulu lagi gitu, semangat peternak gitu. Kebanyakan daripada ternak sekarang anak muda lebih baik nganggur. Iya, terutama peternakan, peternakan, ya. Buat program pemerintah ketahanan pangan gitu kan, lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Sekarang kan kalau bisa ngurusnya, insya Allah lahan sempit pun bisa ditanami, kandang sekecil pun bisa diisi gitu. Harapan saya dari lembaga desa itu harus ada yang terjun langsung soal peternakan. Kalau pertanian malah alhamdulillah berjalan pertanian. Kalau peternakan belum. Cuman alhamdulillah kalau dokter ya gampang lah, sudah ada dari dinas langsung, walaupun bayar. Baik. Untuk lokasinya sendiri ini di mana? Di sini Mekarsari. Domba ya. Sudah mungkin setahun gitu. Genap tahun. Bapak mah atau selama itu ada ikut domba mah kan ada terus dia setia sangariat. Dia barangkali ngeraskeun. Sejak kapan di tahun 80 bungku domba. Kita marok itu. Tujuan kita ini penghasilan yang penghasilan gitu lah. Oh iya, biaya barangkali. Gak ada tetap sih. Gak ada tetap kerjaan. Tuh 10 tahun kira biasa usaha ayo tetap berjalan gitu lah di jawa. Saya setara ayo itu mampu gitu. Jadi mendingan usaha Hari ayo mah sambilan gitu. Kayak karosna gitu, hari ada ayo mah jadi hari-hari mah gitu.
Harian ini sana gitu. Ya makasih ya gitu. Kan bantu-bantu gitu. Hanya mesti saya harapan ya mah itu karena usaha pengen nambah gitu kalau Pengen ada Kayak lebih banyak besar ya. itu hayong biasa di nambah gitu. Reja tuh. nggak ada di sini mah. Wah, nggak tahu dong. Kira-kira dari sekolah malah ada terang gitu kan. Berarti nggak ada gitu ya untuk bantuan dari desa. Nggak ada. Nggak ada dukungan ya. Harapannya ya pingin ada bantuannya lah. Bantuannya dari Ya, desa ya. setempat ya. Didukung ya Pak. Iya, dukungannya. Kalau Bapak ini bukan peternakan, tapi perputaran. Perputaran. Kalau namanya peternakan harus sapi domisili tetap lama di lokasi. Kalau perputaran beli sekarang jual sekarang. Nah itu sistemnya seperti itu kalau Bapak. Seperti penggemukan ya Pak ya? Nah, kalau pengemukan lain juga. Oh, lain Kalau juga. pengemukan mendekati peternakan. Kan kalau pengemukan pakai waktu minimal di 4 bulan maksimal 6 bulan harus terjual. Kalau namanya perputaran tidak terbatas waktu. Oh misalnya. Pamanya Bapak beli hari ini ada yang beli saya jual. Oh saya jual. Oh iya. Nah iya. itu namanya perputaran. Nah jadi Bapak man dari mulai pertama tahun 86. Tahun 86. 86 terjun udah mulai Jawa Tengah, Jawa Timur cari sapi. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bergelut di bidang itu gitu. Nah itu kalau dibilang kapan mulainya yaitu dari mulai tahun 86 udah mandiri pribadi. Nah. Itu utamanya dari faktor keturunan. Oh keturunan. Dari nenek moyang bapak itu dulunya main jual beli kerbau, sapi. Nah akhirnya darah bapak itu dari sapi mungkin tadinya digedeinnya. Jadi sampai sekarang ya itu warisannya itu pakai jual beli sapi juga. Jelas, ini pekerjaan utama buat cari nafkah bapak gitu dalam sapi. Kalau bagi bapak di sini kan setelah Idul Adha ngelayani peternak-peternak tani. Jadi kalau umpamanya sekarang habis kan sapi petani yang besar dijual Idul Adha. Nah diisi lagi nanti cari lagi ke bapak. Dia ternak, dia gemukin kurang lebih dalam jangka 6 bulan atau lebih. Yang penting beliau-beliau punya hasil gitu. Itu hubungannya dengan masyarakat dan petani seperti itu. Anggota yang terlibat ya paling karyawan-karyawan di sini aja. Oh, untuk anggota keluarga seperti itu? Ya seperti keluarga, anak, terus saudara ikut membantu. Kalau dalam keseharian Idul Adha ini kalau biasa-biasa cukup dengan 1-2 orang cukup. Insya Allah karena belum punya pilihan lain kalau Bapak dari mulai terjun keluar sekolah. Nah bapak itu mainnya main sapi karena dari kakek bapak terus kakak main sapi semua gitu. Jadi terpanggil gitu artinya bapak untuk terpanggil main di sapi. Cuman alhamdulillah ini adik-adik semua pada datang ke sini. Sangat berterima kasih. Tolong disampaikan keluhan pedagang sapi untuk Idul Adha sekarang. Oke, boleh Pak. Tolong, sangat minta tolong. Karena mahasiswa itu adalah harapan bangsa, generasi bangsa untuk membela rakyat, ya judulnya itu. Tolong disampaikan keluhan sapi karena untuk mendekati Idul Adha ini kan harusnya sapi itu sehat, bagus-bagus. Terus untuk kegiatan muslimin muslimat semua, tolong ada kepedulian dari pemerintah khususnya jalur kesehatan di bidang hewan. Karena penyakit-penyakit sapi ini sekarang kata dokter, kata mantri, nggak ada obat khusus untuk penyembuhan penyakit sekarang. Itu ada dokter, ada menteri buat apa kalau pendapat Bapak itu kan? Jadi yang ada itu cuma obat biasa, antibiotik, obat cacing, terus apa lagi vitamin.
Ya kalau dikasih antibiotik, vitamin, sapinya sakit makan apa? Nggak bakalan mau kan? Coba ada kalau sakit kasih vitamin apa mau makan? Kan harus sehat dulu. Nah itu yang harus tolong adik-adik sampaikan. Baik ke KDM maupun ke Pak Prabowo tolong disampaikan itu. Tolong ada peduli perhatian terhadap penjual sapi, pedagang sapi itu. Coba kalau nggak percaya turun ke lapangan, jangan cuma katanya gitu bilang itu aja. Tiap kandang khususnya Jawa Barat semua ngeluh deh, semua ngeluh. Seperti sapi kayak PMK, kukunya kena, itunya ingusnya pada keluar, otomatis sapi kan panas dingin. Nah itu yang jadi keluhan orang sapi deh. Tolonglah, kan ini masa muda, generasi muda itu harus tepak dada istilahnya. Saya generasi, saya pejuang bangsa, nah itu. Tolong itu disampaikan karena sampai saat ini gak ada kepedulian. Cuek aja kayaknya, masing-masing mau untung-untung, nguruk-nguruk aja kan. Kita itu warga negara kok, yang harus dilindungi, diperhatikan, yang harus dijunjung tinggi. Apalagi kita untuk mengangkat harkat derajat orang-orang yang mau kurban sekarang. Kita udah peduli banget dengan orang kurban yang mau niat baik membagikan rezekinya. Ini malah sapinya banyak penyakit. Masya Allah, nah itu yang harus adik-adik sampaikan. Itu wajib Bapak pesen itu. Sangat saya Bapak pesen itu. Tolong sampaikan kepedulian terhadap kesehatan hewan. Khususnya hewan kurban. Sapi, kambing yang banyak kena. Bapak tadi di sini motong. Kalau adik-adik tadi datang ke sini mungkin masih kelihatan. Sekarang penyakit itu lebih dari PMK deh. Lebih keras. Pokoknya Bapak nih kasih makan malam. Kadang-kadang subuh itu udah disembelih. Mending kalau kelihatan, kalau nggak kelihatan langsung dikubur. Tadi aja nih contoh tuh di sini, mungkin belum 1 hari kan, Bapak motong sapi ini lagi dikasih makan, dikasih minum, sapi habis dijemur di sini. Tahu-taunya sapi jatuh, jatuh ke bawah, langsung bergetar, langsung di sini berkoar, nggak kemana-mana ambil pisau, nggak goyang-goyang apa-apa, langsung Bapak sembelih di sini. Itu seperti itu. Apalagi sapi yang udah dijual, udah dileteri kayak itu dikasih nama masjid, nama orang, pas sapi mati, kan Bapak itu rugi. Karena yang beli nggak tahu prinsip orang kurban, perangko di tempat, terima waktu hari H. Saya di sini siang malam menjaga sapi, ngasih apa-apa segala macam. Nah itu kan harus ganti. Cuman ke panitia cuman laporan. Pak, sapi Bapak ini mati. Ya nggak apa-apa, Bapak mah taunya gantinya aja. Kan jawabnya lempeng aja gitu, enak gitu. Tapi resiko buat penjual, mau tidak mau itu harus ditukar, harus diganti dengan yang sepadan. Nah di situ keluhan-keluhan orang sapi. Mungkin kalau ada ngecek ke kandang lain pasti jawabannya ke situ juga. Cuman ada yang berani nyampein, ada yang enggak. Tapi kalau Bapak biar dimusuhin, Bapak nyampein. Kalau Bapak, karena Bapak itu fakta kenyataan yang saya katakan gitu ya. Bukan mengada-ngada, bukan ada kata, bukan barangkali. Karena Bapak praktek di sini. Nah itu deh yang harus kita transparan, harus kita terbuka apa adanya. Makanya Bapak cerita ini mungkin bukan untuk di sini doang, tapi mungkin itu disebarkan. Tolong. Bahkan mungkin orang-orang sapi semua Bapak ngomong gini dia merasa enak, terbantu dengan omongan Bapak ini. Semoga ya Pak. Amin. Makanya saya sangat berterima kasih adik-adik udah meluangkan waktu datang ke sini. Karena kalau Bapak sendiri harus nyampaikan kemana ya. Dengan cara apa? Yang kurang tenaga nggak tahu. Tapi kalau adik-adik kan udah kerjaan. Coba demi kebaikan, demi kesejahteraan masyarakat, warga, tolong itu disampaikan kepada khususnya bagian kesehatan di RI khusus perhewanan gitu. Bapak itu pesannya. Sangat-sangat. Mungkin semoga harapannya bisa tersampaikan ya Bapak. Amin. Harus kenyataan, jangan cuma disampaikan. Harus kenyataan ini. Selalu orang sapi ngeluh. Cari sapi kudu cuma berapa, sapi mati udah berapa kan, harus mengganti. Jadi sekarang ini dia pengadaan untuk Idul Adha, kadang-kadang si pedagang sapi itu ragu. Punya stok gimana, gak punya stok gimana. Sedangkan langan banyak. Langan tersebut itu kan udah tentu seperti ke Bapak nih ya. Mau beli sapi buat kurban. Oh, tenang aja, sapi udah disiapin di Pak Haji Daud umpamanya. Ternyata di sini sapi nggak ada.
Coba Bapak itu membuat dosa ngecewakan orang banyak. Tapi kalau Bapak sediakan di sini, aduh takut mati, takut kena penyakit, kerugian berapa. Nah itu jadi makan buah si malakama lah kalau dibilang. Makanya dengan pertemuan ini mudah-mudahan ada hikmah wasilah barokah yang lebih bagus buat kedepannya. Itu. Sangat berterima kasih adik-adik ke sini. Bahkan Bapak itu menunggu sebetulnya. Sangat menunggu biar disampaikan gitu. Kepada yang sangat berkepentingan gitu. Karena jarang-jarang kalau di pasar di mana wawancara seperti pasar hewan Tanjung Sari yang dikedepankan selalu Bapak kalau di pasar Tanjung Sari. Pak Haji Daud kesini ada apa tuh, ada tamu. Kalau Bapak ngomong apa adanya gitu, nggak bisa pelintat-pelintut gitu. Apa yang terasa, yang dirasakan itu yang Bapak ceritakan. Itu deh. Biarpun kok orang ini ngomongnya gini, ya lihat aja sendiri. Paling gitu kalau Bapak. Nah maaf kalau umpamanya Bapak ini bicara seenaknya tapi dengan kenyataan bukan mengada-ngada gitu. Andai kata ada yang tersinggung apa tolong datang ke sini gitu. Nyatakan, buktikan. Barangkali gitu nanti ada fitnah, ada yang yang bikin anu-anu. Enggak gitu saya mah apa kata beliau gitu. Ayo datang bareng gitu aja deh. Biar tahu gitu di lapangan. Jangan cuma duduk manis di kantor. Kerja itu harus ada fakta itu. Ya rupanya itu yang paling pokok dari Bapak. Tolong dibantu keluhan-keluhan pedagang hewan khususnya sapi sama domba apalagi untuk perjalanan kurban ini. Kadang-kadang orang sapi gini deh bilang ya. Kan penyakit PMK. Kalau menurut orang banyak bagian kesehatan penyakit mulut dan kuku. Tapi kalau orang sapi bilang PMK penyakit memeh kurban katanya gitu. Setelah kurban mah agak-agak ngurangi. Nah itu istilah orang sapi karena apa? Lain perasaan itu. Sebelum kurban aman, mendekati kurban. Wah. Makanya penyakit memeh kurban. Orang bilang itu bukan kalau mulut kuku ya udah jelas kelihatan, tapi di samping itu ada lagi singkatan itu PMK. Nah sekarang tolong itu semua disampaikan. Kalau andai kata orang masih ragu atas omongan-omongan ini, suruh terjun. Saya siap. Terjun, coba nyatakan. Kalau untuk ada yang tersinggung apa segala macam, terjun ke sini. Bapak sangat menunggu itu siapapun yang datang. Baik itu pejabat apa, para apa, insya Allah Bapak malah senang, lebih enak komunikasinya gitu. Biar cepat dibantu. Karena ini kan Jawa Barat itu adalah sarangnya. Soalnya Jawa Timur, Jawa Tengah kalau benar-benar termasuk Sumatera, Lampung, penjualannya ke Jabar sama DKI. Makanya orang terkaya di Indonesia Jawa Barat sama DKI. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur jual sapi kurban ke sini. Orang Sumatera ke sini. Tapi orang Jawa Barat itu seperti apa? Cuman pemasaran beliau, market beliau itu ke Jabar sama DKI buat kurban. Nah makanya penyakit itu kumpul. Yang bawa dari Jawa Timur, yang bawa dari Jawa Tengah, yang bawa dari Lampung. Seperti pasar yang di Purwakarta, di Jonggol. Coba deh kali-kali kalau ada waktu mainlah ke pasar Purwakarta, main ke pasar Jonggol, lihat di kandang masing-masing. Bergeletak banyak sapi yang kena. Pasar Purwakarta di Senin, pasar Jonggol hari Kamis. Nah, kalau sempat ada waktu dan ada kelonggaran untuk kedepannya nambah bermanfaat, tolong temuin di pasar Purwakarta. Kan kandangnya di dekat-dekat pasar itu. Lebih enak itu komunikasinya ngobrol apapun. Sama orang Jawa, sama orang Sumatera, di situ kumpul semua. Itu teman Bapak semua. Kalau pas adik-adik ke sana, saya udah di Tanjung Sari ngobrol sama Pak Haji Daud, pasti dia tahu. Karena itu sangat-sangat akrab semua. Tapi keluarnya mungkin sama ini. Bakal yang beliau-beliau bahas ini deh, yang bahas itu. Lainnya ini mungkin nggak ada. Kalau masalah untung rugi itu udah resiko orang dagang. Cuman itu aja penyakitnya. Tolong harus pedulilah gitu ya. Jangan sampai rencana kita mau punya untung akhirnya kandang aja ditawarin mau dijual. Buat tutup utang. Ya seperti itu ya insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin.